warga di Jakarta Selatan mengubah bangunan yang lama tidak dihuni menjadi tempat isolasi mandiri bagi warga yang membutuhkan. Saya sudah terhubung dengan Ketua RW di Bilangan, Cilandak, Jakarta Selatan yang menginisiasi layanan ini, Pak Punjul Budiono. Selamat malam, Pak Punjul. Selamat malam, Mbak Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Punjul, jadi sekarang ada berapa orang nih Pak yang ada di rumah isolasi di RW Bapak? Ini masih 22, Mbak. 22 orang, itu jumlah yang lumayan ya Pak? Lumayan, Mbak. Jadi persisnya sejak kapan ada rumah isolasi ini? Inisiatifnya bagaimana? Jadi sebenarnya sih berawal dari keprihatinan saya sebagai pengurus RW dan juga pengurus RT yang mendapat laporan bahwa di salah satu RT di tempat kami berdiam ini banyak yang terpapar positif virus COVID. Dari seperti itu, Mbak, berawalnya. Nah, lalu saya mendengar juga di TV-TV kan gitu ya, tidak ada rumah untuk mengisolasi mereka karena di mana-mana penuh. Sedangkan di daerah kami ini padat betul tempat tinggalnya. Jadi untuk mereka mengisolasi diri di rumah itu sulit karena tidak memungkinkan rumah tinggalnya, begitu ya Pak Punjul? Betul, Mbak Nana, tidak memungkinkan. Kemudian Anda berinisiatif mencari ada atau tidak rumah yang bisa ditempati beramai-ramai, begitu Pak? Iya, lalu saya berembuk dengan Ketua RT, dengan Karang Taruna, mencari solusi atas permasalahan ini, karena di warga kita ini banyak sekali yang positif. Itu, Mbak Nana. Dan kemudian semua kebutuhannya dipenuhi Pak? Makannya, vitaminnya, semuanya gotong royong warga juga atau bagaimana? Ya, alhamdulillah pada akhirnya semua terpenuhi. Sebenarnya awalnya ini kami tidak juga merencanakan sampai seperti ini, Mbak Nana. Karena pada awalnya kami hanya berusaha supaya warga ini bisa terisolasi dan tidak menularkan lebih jauh ke warga yang lainnya. Itu pada awalnya. Lalu untuk membujuk warga-warga itu, warga kami itu supaya mau diisolasi mandiri, ya tentu kami harus memenuhi segala kebutuhannya, Mbak. Dari makannya, minumnya, vitaminnya, dan pengobatannya. Itu, Mbak. Itu swadaya seluruh masyarakat di sana ya Pak, luar biasa. Termasuk Alhamdulillah, Mbak. ada dokter yang datang, saya dengar mengecek begitu Pak, betul? Ada, Mbak. Jadi saya juga bekerja sama selain dengan kelurahan, kecamatan, juga dengan puskesmas. Sehingga dokter dari puskesmas ini juga ada yang mengecek, dan dia juga selalu standby apabila ada hal-hal yang diperlukan dari warga kami yang sedang melakukan isolasi, Mbak. Awalnya susah tidak Pak meminta warga yang positif untuk masuk ke dalam isolasi yang disediakan? Awalnya pastinya susah, Mbak. Pertama ya karena mereka tidak mau berpisah dengan keluarganya. Kemudian juga waktu saya sampaikan bahwa nanti isolasi mandirinya itu di salah satu rumah yang memang sudah beberapa bulan ini kosong. Ya mereka agak takut gitu kan, takut rumahnya nanti berhantu, seram dan sebagainya, kira-kira itu, Mbak. Oh takut hantu tapi nggak takut COVID ya Pak? Jadi ada alasan-alasan seperti itu yang Anda temui ya? Ada, Mbak. Oke, nah selama ini, selama proses, jadi sudah berapa lama ini Pak isolasi mandiri ini? Yang Anda inisiasi dan warga sudah berapa lama? Ini dari tanggal 26, Mbak. 26 Juni ya? Dari 26 Juni. Oke, dan rencana sampai terus dibutuhkan, warga akan terus swadaya bersama-sama untuk menyediakan kebutuhan itu ya Pak ya? Betul, Mbak. Alhamdulillah warga-warga di sini, RT-RT di sini semuanya sangat-sangat kompak ternyata dan mereka sungguh-sungguh luar biasa. Saya bersyukur berada di lingkungan yang seperti ini. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang lain. Jadi yang dibutuhkan Pak RW, kalau misalnya ada nih RW yang lain atau RT atau warga manapun yang juga ingin melakukan hal yang sama. Pertama yang dibutuhkan, yang dicari rumah kosong yang cukup memadai begitu ya. Itu yang pertama harus ada dulu. Betul, Mbak. Terus dan kemudian bagaimana menggalang solidaritas warga bersama untuk membantu tetangga-tetangga yang memang terpapar. Tepat sekali. Baik, saya ingin ke Mas Ainun Najib, kawal COVID. Mas Ainun, ini satu contoh bagaimana ini bisa dimultiplikasi Mas Ainun menurut Anda dengan teknologi informasi katakanlah. Ya ini alhamdulillah kami kawal COVID bersama Kita Bisa dan beberapa komunitas relawan serta CSO, Civil Society, sedang menyusun wargabantuwarga.com. Nanti Mas Timi akan share lebih lanjut. Juga sebuah hotline yang bisa dilihat di sana.
ini inisiatif buat kami dari warga untuk membantu warga yang lain, karena kita sekarang sudah di kondisi yang gawat sekali, sehingga betul-betul tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau fasilitas yang tersedia. Warga harus turun membantu warga yang lain gitu, sebisa kita. Bahkan kalau sekedar untuk bisa online terus kemudian membantu memberikan informasi dan mengarahkan teman-teman yang perlu panduan isolasi mandiri dan sebagainya melalui WhatsApp hotline gitu. Nah, ini kita di titik ini sebetulnya menyedihkan sekali ya Mbak Nana ya, karena awal COVID sudah mengawal ini pandemi 1,5 tahun lebih, dan itu kami sudah memprediksi dan memberikan begitu banyak masukan-masukan apa yang mesti dilakukan, dan memang tidak jauh-jauh dari karantina wilayah, testing harus diperkuat, tracing harus diperkuat, isolasi mandiri seperti yang dilakukan di inisiatif ini harusnya dilakukan oleh daerah-daerah, menjadi isolasi mandirinya itu terpadu, sehingga yang isolasi mandiri itu tidak di rumah terus kemudian nggak ada yang memantau, terus kalau kondisinya memburuk lantas kemudian meninggal di rumah seperti yang dilaporkan oleh lapor COVID misalnya, itu sudah ratusan yang dilaporkan bahwa meninggal ketika isolasi mandiri. Jadi ini sedih sekali, apalagi kalau kita lihat angka. Kalau kita lihat angka ya, angka yang paling akurat untuk menggambarkan besarnya wabah itu kematian nakes. Nah, kematian nakes itu kenapa? Itu yang paling akurat karena pasti dicatat karena nakes dan tidak mungkin ditutupi karena kematian, ya kan? Nah, itu kalau kita lihat kematian nakes bulan Juni itu 4 kali lipat dari kematian nakes bulan Mei. Dan sekarang bulan Juli ini kita belum seminggu, malam ini jadi seminggu ya, itu angka kematiannya sudah hampir mendekati kematian nakes bulan Juni. Jadi kita ini melihat kalau tidak ada drastic measures, kalau pemerintah tidak melakukan tindakan yang drastis, ini polanya adalah 4 kali lipat tiap bulan. Dan kalau kita ekstrapolasi dengan angka kematian, data kabupaten kota kematian di bulan Juni itu 13.000. Dan itu pun masih under count. Ya, ini yang kalau di nasional dilaporkan bulan Juni itu 8.500. Tapi kan kita selalu bilang sejak setahun terakhir ini datanya memang tidak transparan dan gap antara pusat dan daerah pun besar gitu. Data daerah resmi nih kabupaten kota kita total itu 13.000 bulan Juni. Nah, realnya kan berarti lebih dari itu, bisa jadi 25.000 atau 30.000. Dan kalau kita tidak ada drastic measure, berarti Juli ini bisa jadi yang meninggal lebih dari 100.000. Lebih dari 100.000 kalau pemerintah tidak melakukan drastic measure. Apa itu drastic measure? Menurut kami, Presiden mesti turun tangan. Presiden mesti langsung mengkomando. Seperti dilakukan di negara-negara lain, setiap minggu memberikan petunjuk yang jelas, ketegasan dan bahkan ancaman gitu. Dinkes atau daerah-daerah yang mau menghijaukan angkanya itu supaya dipertegas itu. Baik, Anda tadi bicara angka kematian, salah satu juga yang bisa menjadi ilustrasi soal angka kematian ini adalah jumlah petugas yang kewalahan menangani jenazah, jumlah ambulans yang sangat terbatas untuk mengangkut jenazah, sampai kita mendengarkan kisah tentang bagaimana keluarga yang harus meninggalkan jenazah orang tercintanya di beranda rumah dan mengangkutnya sendiri dengan kendaraan. Terima kasih banyak Pak Punjul Budiono atas inisiatif Anda. Salam kompak untuk teman-teman di sana. Mudah-mudahan bisa jadi contoh dan inspirasi untuk yang lain. Terima kasih Mbak Dana. Dan dengan sangat sedih saya harus menunjukkan ini kepada Anda teman-teman. Ilustrasi betapa kematian sudah semakin dekat hari-hari ini di tengah pasien COVID. Sekarang bisa 10 Bang. Satu rumah sakit itu bisa 10 jenazah. Bisa sampai 300%. 3 kali lipat ya dari yang seperti biasa yang dari tahun kemarin. Untuk saat ini kita memang khusus sih, untuk artinya fokusnya ke COVID, penanganan COVID. Oh jadi pemakaman sekarang memang difokusnya untuk itu. Kalau untuk yang nggak di luar COVID? Yang luar COVID kalau kita masih ada kemampuan kita usahakan. Nah, kita usahakan masih kalau itu. Tapi kadang-kadang kan kita namanya juga lagi fokus ke COVID ya, yang namanya orang yang di luar COVID mungkin ya suruh cari mobil lain lah.